Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matorisa Amorina Farhan, MPM 18286. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang hukum lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan kerusakan hidup pada dasarnya merupakan rangkaian atau bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya dampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta ekosistem. Undang-undang yang mengatur yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menerangkan fungsi lingkungan hidup dan menjelaskan pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut. Selanjutnya, tentang kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Kegiatan tersebut di atas dilakukan baik oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen yang pertama, yaitu KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Berikut penjelasan menurut undang-undang pada paragraf kedua dan mekanisme pelaksanaan pada paragraf ketiga. Selanjutnya, perencanaan tata ruang. Tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Dan dijelaskan dalam pasal 14B UU PLH 2009 dan dipertegas dalam PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan seperti pada slide berikut. Ketiga, baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran untuk menentukan kerusakan LH meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan atau kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Penyusunan AMDAL harus memiliki sertifikat penyusun AMDAL dokumen, dan AMDAL dinilai oleh Komisi Penilaian yang memiliki lisensi dan menteri. Selanjutnya, UKL dan UPL. Diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 87 Tahun 2002 sebagai berikut. Selanjutnya, AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Dan dijelaskan dalam PP nomor 27 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Selanjutnya, perizinan. Salah satu instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan. Jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan atau environmental license atau Milieuvergunning. Selanjutnya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup, yaitu penggunaan instrumen ekonomi selayaknya dapat segera diterapkan karena dari satu sisi instrumen tersebut dapat mempengaruhi estimasi harga, tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis atau usaha yang lebih menguntungkan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Berikut penjelasan beserta fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, anggaran berbasis lingkungan hidup.
diatur dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang PPLH sebagai berikut. Selanjutnya, analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup merupakan kegiatan untuk mengkaji perkiraan kemungkinan terjadi konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Analisis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup dan kajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Terakhir, instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berlakunya UU PPLH, baku mutu lingkungan diatur dalam pasal 20 yang terdiri atas 5 ayat. Dan menurut pasal 20 ayat 2, UU PPLH baku mutu lingkungan meliputi sebagai berikut. Sekian penjelasan saya tentang instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pasal 14 UU PPLH. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.